Bagaimana jika ada seorang anak yang menderita penyakit gangguan berbicara, yang mana penderitanya sering kesulitan dalam mengucapkan kata-kata? Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku mau ceritain tentang kisah persahabatan seorang remaja. Remaja yang bernama Shino yang menderita penyakit gangguan berbicara atau yang biasa dikenal dengan sebutan gagap. Yang mungkin untuk sebagian orang bisa dianggap aneh dan tidak terbiasa dengan keadaan tersebut. Saat keadaan Shino menjadi bahan ejekan untuk ditertawakan oleh teman-temannya, sejak saat itu Shino menjadi menutup diri karena ia merasa malu. Lalu bagaimanakah nasib Shino ke depannya? Apakah Shino akan mendapatkan seorang teman yang tulus dan bisa menerima keadaannya? Bagaimana kisah selanjutnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat seorang gadis yang bernama Shino baru saja masuk SMA. Tidak seperti yang lainnya, Shino memiliki gangguan bicara. Ia kesulitan untuk berbicara pada orang lain, apalagi di depan banyak orang. Karena hari ini adalah hari pertama Shino masuk SMA, pasti akan ada perkenalan siswa baru satu sama yang lainnya. Tentu momentum itu tidak diinginkan oleh Shino, karena ia tahu kalau di hadapan orang lain, ia akan sulit untuk berkata-kata. Bahkan untuk menyebut nama sendiri, ia kesulitan. Oleh sebab itu, sebelum perkenalan itu dimulai, dari rumah hingga saat perjalanan menuju sekolah, ia selalu berlatih berbicara sendiri, mengulang kata-kata perkenalan siapa namanya, dan semua itu ia lakukan agar ia nanti dapat berbicara dengan lancar. Kelas pun dimulai. Wali kelas mempersilahkan seluruh siswa di kelasnya untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Kikuchi menjadi siswa pertama yang mengangkat tangannya tanpa malu-malu. Ia langsung memperkenalkan dirinya. Ia dikenal sebagai siswa yang suka mencari perhatian orang lain. Karena itu, ia senang berbicara dengan banyak orang, terutama kepada guru ataupun teman-temannya. Wali kelas pun melanjutkan perkenalan siswa kelasnya dengan memanggil nama mereka satu persatu. Tiba giliran Kayo. Kayo berbanding terbalik dengan Kikuchi. Kayo adalah siswi yang suka menyendiri. Saat perkenalan, ia juga tak banyak bicara, padahal wali kelas mempersilahkan tambahan pertanyaan, yaitu apa hobi mereka dan minat klub mereka masing-masing. Perkenalan pun dilanjutkan hingga akhirnya tiba giliran Shino yang dipanggil namanya untuk berdiri memperkenalkan dirinya. Walaupun ia sudah berlatih berulang kali, Shino tetap sulit untuk berbicara. Ia kesulitan untuk menyebutkan namanya. Shino berusaha tetap tenang, namun rasanya takut dan gugup. Itu tidak bisa dihindarkan. Shino terbata-bata menyebutkan namanya. Karena dianggap aneh, Kikuchi menertawakan Shino. Akibat ulah Kikuchi, teman-teman kelas lainnya pun menganggap Shino adalah orang yang aneh. Melihat suasana kelas yang semakin tidak kondusif, wali kelas pun segera menegur Kikuchi dan yang lainnya untuk berhenti menertawakan Shino. Wali kelas juga menenangkan Shino dan menyuruh Shino untuk duduk kembali. Shino sangat malu saat itu. Sepanjang perjalanan sampai pulang ke rumah, ia hanya bisa terdiam dan menangis. Karena sekuat apapun ia berusaha, kelemahannya dalam berbicara itu tidak bisa ia atasi. Keesokan harinya, akibat kejadian kemarin, Shino tertunduk malu dan menghindari teman-teman kelasnya. Saat jam makan siang, Shino keluar kelas dan mencari tempat untuk menyendiri. Perbuatan Shino itu ternyata diketahui oleh wali kelasnya. Wali kelas memanggilnya mengapa ia menutup diri dan menghindari teman-teman kelasnya. Wali kelas itu memberikan semangat kepada Shino
bahwa keterbatasannya dalam berkata-kata itu bukanlah hal yang aneh. Bahkan Shino diberikan saran untuk tetap tenang saat ia ingin berbicara kepada orang lain dan menyarankan Shino untuk tetap berbaur dengan teman-teman kelasnya. Setelah bertemu dengan wali kelas, ia kembali ke kelasnya. Shino menerima saran dari gurunya itu. Ia bertekad untuk melakukan yang terbaik untuk berbaur dengan teman-teman di kelasnya. Namun setibanya di kelas, Shino kembali diganggu oleh Kikuchi. Kikuchi terus mengejek Shino, meminta Shino untuk menyebutkan namanya. Hal itu membuat Shino mengurungkan tekadnya. Shino kembali menyalahkan dirinya dan menganggap dirinya adalah orang yang aneh karena tidak bisa berbicara lancar seperti yang lainnya. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Shino pun menuju parkiran sekolah untuk pulang ke rumah. Saat Shino ingin mengeluarkan sepedanya, tak sengaja Shino menjatuhkan banyak sepeda secara beruntutan. Hingga akhirnya, sepeda paling ujung menimpa kaki Kayo yang sedang berjalan melewati parkiran itu. Mengetahui hal itu, Shino segera meminta maaf kepada Kayo. Namun sayangnya lagi-lagi Shino kesulitan untuk mengeluarkan kata-kata dari mulutnya. Alhasil Shino belum sempat menyampaikan permintaan maafnya itu kepada Kayo karena Kayo pergi begitu saja. Keesokan harinya Shino kembali menikmati bekal makan siangnya di tempat biasa. Saat sedang menikmati bekalnya, Shino melihat Kayo berjalan menuju belakang sekolah. Shino berusaha mendekati Kayo diam-diam, bermaksud ingin meminta maaf atas kejadian kemarin. Ternyata di tangga belakang sekolah itu, Kayo sedang bernyanyi. Shino begitu takjub melihat Kayo sehingga tak sengaja alat makannya terjatuh. Mendengar suara itu, Kayo sadar ada orang yang melihatnya. Kayo pun bertanya, siapa sosok yang diam-diam melihatnya? Shino pun muncul. Namun Kayo pergi begitu saja begitu mengetahui Shino yang ada di situ. Tak tinggal diam, Shino berusaha mengejar Kayo. Shino pun berhasil menghentikan Kayo, namun tiba-tiba ia lagi-lagi terbata-bata saat ingin mengungkapkan permintaan maafnya kepada Kayo. Kayo yang mengetahui kalau Shino memang memiliki kesulitan untuk berbicara dengan orang lain pun memberikan sebuah notes dan bolpen kepada Shino. Kayo mengatakan kepada Shino jika dengan notes dan bolpen itu, Shino bisa menuliskan apa yang ia ingin sampaikan kepada orang lain dengan cepat, sehingga orang lain tak menunggunya terlalu lama. Kayo pun sudah tahu apa yang ingin Shino sampaikan, dan ia juga sudah menerima permintaan maaf Shino atas kejadian di parkiran kemarin. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Para siswa pun sudah bebas dari pembelajaran di hari itu. Shino bermaksud untuk berteman baik dengan Kayo. Shino menghampiri tempat duduk Kayo dan memberikan catatan yang ia tulis pada notes. Isi catatan itu berisikan niat Shino yang ingin mengajak Kayo pulang bersama. Ajakannya ternyata diterima dengan mudah oleh Kayo. Shino pun tersenyum sepanjang jalan pulang. Ia sangat senang karena Kayo menerima ajakannya. Itu artinya Shino kini berhasil memiliki seorang teman, di mana sebelumnya memiliki teman adalah hal yang mustahil bagi Shino karena Shino dianggap aneh karena keterbatasannya dalam berbicara. Saking senangnya, Shino sampai tak sadar kalau sudah waktunya ia berpisah dengan Kayo karena arah rumah mereka yang berbeda. Shino sedih karena ia masih ingin menghabiskan waktu bersama Kayo. Kayo yang tahu kalau Shino merasa sedih pun mengajak Shino untuk main ke rumahnya. Mendengar ajakan itu, Shino begitu senang. Ia langsung menerima ajakan Kayo untuk bermain di rumahnya itu. Setibanya di rumah Kayo, Shino menceritakan tentang dirinya kalau ia juga tidak tahu kenapa ia sulit berbicara lancar seperti orang pada umumnya. Shino juga tidak menginginkan hal itu terjadi pada dirinya. Tapi selalu saja ketika ia mencoba untuk berbicara dengan orang lain,
justru rasa takut dan gugup yang selalu ia rasakan. Kayo pun memahami keadaan itu. Ia juga senang mendapatkan teman baru seperti Shino. Di kamar Kayo, Shino melihat begitu banyak koleksi kaset yang Kayo miliki. Di sana Shino juga melihat terdapat gitar. Kayo pun bercerita kalau ia sangat suka bermain musik. Shino begitu takjub mendengar hobi Kayo. Ia pun meminta Kayo untuk menyanyikan sebuah lagu sambil memainkan gitarnya. Awalnya Kayo menolak karena ia tak pandai bernyanyi. Teman-temannya dulu menertawakan dirinya saat Kayo bernyanyi. Namun Shino terus membujuk Kayo untuk menampilkan aksi bermusiknya itu kepadanya. Shino berjanji tidak akan tertawa seperti teman-temannya itu. Akhirnya Kayo pun menerima permintaan Shino. Kayo pun memulai aksinya dengan memainkan gitarnya. Namun begitu Kayo memulai bernyanyi, Shino tertawa karena suara Kayo tidak sesuai dengan nada gitarnya. Suara tawa Shino membuat Kayo marah dan berhenti bernyanyi. Kayo merasa tersinggung karena Shino sama seperti teman-temannya yang tidak menghargai hobinya. Kayo pun mengusir Shino dari rumahnya. Di sepanjang perjalanan pulang, Shino menyesali perbuatannya. Ia terus menangis karena tidak bisa menjadi teman yang baik bagi Kayo. Keesokan harinya di kelas, hubungan Shino dengan Kayo begitu dingin. Mereka tak saling menyapa, seperti tidak kenal satu sama lainnya. Hingga saat pembelajaran berakhir, Shino diam-diam mengikuti Kayo, mulai dari toko buku sampai ke tempat karaoke yang Kayo datangi. Shino berniat untuk meminta maaf kepada Kayo. Namun dari kejauhan, Shino melihat Kayo bertemu dengan teman-teman SMP-nya, dan teman-temannya itu mengejek Kayo karena Kayo buta nada, namun ia tetap nekat datang ke tempat karaoke seorang diri. Tak terima temannya diejek, Shino menghampiri Kayo dan memberanikan diri untuk membela Kayo. Shino berkata kepada teman-temannya itu secara terbata-bata kalau Kayo tidak datang sendiri. Kayo datang ke tempat karaoke untuk bermain bersama dirinya. Shino pun berhasil membuat teman-temannya Kayo itu pergi meninggalkannya. Sambil menunduk dan menangis, Shino meminta maaf kepada Kayo. Shino menyadari kalau ia adalah manusia terburuk karena tertawa pada Kayo. Gomen. Padahal Kayo adalah murid di kelasnya satu-satunya yang tidak menertawakan dirinya yang sedang kesulitan berbicara. Kayo yang mendengar itu pun setelah meminta maaf kepada Shino. Keduanya pun akhirnya kembali berteman baik. Tiba-tiba suatu hari, Kayo mengajak Shino untuk karaoke bersama. Untuk pertama kalinya mereka pergi ke kantor bersama di ruang karaoke itu. Kayo memperkenalkan Shino untuk mulai bernyanyi. Terlebih dahulu, begitu Shino bernyanyi, Kayo begitu terpukau dengan suara Shino. Pertama kalinya Kayo tahu kalau Shino memiliki suara yang indah. Ia juga dapat berbicara lancar saat bernyanyi. Mengetahui bakat yang Shino miliki, Kayo mengajak Shino untuk membentuk grup duo musik. Kayo mengajak Shino menjadi vokalis, sedangkan dirinya sebagai gitaris, dan Shino keberatan dengan ide Kayo itu. Shino mengatakan kalau untuk mengenalkan dirinya di depan banyak orang saja ia tidak bisa, apalagi bernyanyi di depan banyak orang. Tapi Kayo berjanji pada Shino bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk grup musik itu nantinya. Akhirnya Shino menerima ajakan Kayo untuk membentuk grup musik. Keesokan harinya di jam istirahat sekolah, mereka berlatih bersama. Di tengah-tengah latihan itu, Kayo mengatakan kalau sebentar lagi ada festival seni di sekolahnya. Kayo ingin grup mereka tampil di festival itu.
Shino terkejut mendengar permintaan Kayo. Ia menolak tampil di sekolahnya. Ia dapat banyak orang mengingat ia ditertawakan oleh teman-temannya ketika memperkenalkan dirinya saja tidak lancar. Kayo berusaha meyakinkan Shino kalau semuanya akan baik-baik saja. Kayo juga mencari solusi agar Shino tidak mudah gugup di depan banyak orang. Solusinya yaitu latihan khusus. Latihan tampil di depan umum, dan juga Kayo mengatakan kalau ia sudah menemukan nama yang cocok untuk grup musiknya, yaitu Shina Kayo. Shino sepakat dengan nama grup dan ide latihan khusus yang Kayo bicarakan. Shino Kayo. Nakanaka issho. Keesokan harinya mereka berdua berangkat ke kota untuk memulai latihan khusus mereka, yaitu pertunjukan musik jalanan untuk pertama kalinya. Begitu sampai di tempat yang dituju, Shino begitu gugup. Ia mengajak Kayo untuk pulang dan tidak perlu melakukan latihan itu. Namun Kayo menolak. Ia tetap akan tampil seorang diri walaupun Shino ingin pulang. Baginya, usaha yang sudah ia lakukan tak boleh sia-sia begitu saja. Keputusan Kayo itu pun membuat Shino mengurungkan niatnya untuk pulang. Kepercayaan Kayo dan Shino pun membuat Shino akhirnya berani untuk bernyanyi di depan umum, meski tidak ada yang menonton pertunjukan mereka. Namun mereka tetap senang melakukan pertunjukan itu. Hari terus berganti, mereka terus berlatih di tempat yang sama. Keduanya begitu bahagia, bisa bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Shino dan Kayo juga semakin dekat. Mereka lebih sering menghabiskan waktu bersama, baik itu di sekolah ataupun di pulang sekolah. Latihannya pun membuahkan hasil. Kini banyak yang berdatangan untuk melihat pertunjukan musik jalanan mereka, dan Shino begitu senang bisa mengatasi kekurangannya itu melalui lagu-lagu yang ia inginkan. Seperti biasa, setiap hari Shino dan Kayo terus berlatih. Kini mereka berlatih di rumah Kayo. Di sana Kayo mengatakan kepada Shino ingin membawakan lagu original buatan mereka sendiri di festival seni sekolah. Kayo mencoba membuat lirik lagu yang menggambarkan hubungan pertemanannya dengan Shino. Kayo juga meminta Shino untuk menuliskan lirik tentang mereka. Shino menolaknya karena ia tidak tahu bagaimana harus menulis lirik lagu. Kayo pun memahaminya dan meminta Shino memberitahukan kepada dirinya jika ia ada banyak ide untuk lirik lagu yang diciptakan mereka. Kayo juga menyadari kalau festival seni musik sudah dekat. Ia ingin Shino dan dirinya berusaha lebih keras lagi mengasah kemampuan dan kepercayaan diri mereka. Kayo mengajak Shino untuk tampil di jalanan baru yang lebih banyak dilewati banyak orang. Shino pun setuju, walau ia begitu takut. Bagi harinya mereka sampai di tempat pertunjukan yang baru, yang jalanannya lebih ramai dilalui banyak orang. Mereka pun mulai bernyanyi seperti biasanya. Walaupun awalnya gugup, namun Shino berhasil mengatasinya. Tiba-tiba di tengah pertunjukan musik mereka, Kikuchi lewat di tempat itu. Kehadiran Kikuchi membuat pertunjukan musik itu kacau. Shino kesal dengan kehadiran Kikuchi karena ia selalu mengejek dirinya. Shino tak bisa lagi menahan rasa kesalnya kepada Kikuchi dan memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan meninggalkan Kayo begitu saja. Kayo yang tak mau salaman dengan Shino pun pergi berusaha mengejar Shino, namun ia tidak berhasil menemukan Shino. Keesokan harinya di kelas, Kayo menghampiri Shino dan meminta maaf jika ada perbuatannya yang membuatnya kesal di pertunjukan musik yang mereka lakukan kemarin. Kayo juga bercerita kepada Shino sebenarnya apa yang terjadi di antara Shino dan Kikuchi. Hingga ia pergi begitu saja, namun Shino hanya terdiam. Tiba-tiba Kikuchi datang menghampiri Shino dan mengatakan kepada teman-teman kelasnya kalau Shino dan Kayo diam-diam melakukan pertunjukan musik di tempat-tempat umum.
Teman-teman kelasnya tidak begitu mempedulikan ucapan Kikuchi. Namun Shino tetap merasa tidak nyaman atas apa yang baru saja Kikuchi lakukan. Shino merasa Kikuchi sedang mempermalukan dirinya. Namun mengetahui bahwa Shino tak nyaman membuat Kayo menampar Kikuchi. Hal itu tidak sengaja Kayo lakukan karena ia kesal melihat Kikuchi yang tak bisa berhenti berbicara mengenai Shino. Semua teman di kelasnya kaget dengan kejadian itu. Beruntungnya bel masuk berbunyi dan mereka sambil ke tempat duduk masing-masing. Shino dan Kayo pulang sekolah bersama. Kayo mengatakan kepada Shino untuk tidak mempedulikan tingkah Kikuchi. Di perjalanan pulang, tiba-tiba Kikuchi datang menghalangi jalan mereka. Kikuchi menyampaikan permintaan maafnya kepada Shino. Ia juga mengatakan kalau ia tertarik dengan grup musik Shina Kayo. Kikuchi dengan segala keaktifannya, ia menunjukkan aksi bermain alat musik kecerekan. Kayo tak mempedulikan Kikuchi dan mengajak Shino untuk segera pergi dari situ. Keesokan harinya saat Shino dan Kayo ingin pulang bersama, di halaman belakang ia melihat Kikuchi yang sedang muntah. Kayo mengatakan kepada Shino kalau ia begitu pasti karena ia diganggu oleh siswa lainnya. Kayo juga mengatakan kepada Shino kalau Kikuchi sejak SMP sudah sering diganggu oleh siswa lainnya. Ia juga sering mencari perhatian orang banyak agar ia memiliki teman. Hal tersebut membuat Kayo merasa kasihan kepada Kikuchi karena seperti dirinya dan Shino yang tidak memiliki teman sebelumnya karena dianggap aneh oleh orang-orang di sekitar. Hal itulah yang menjadi pertimbangan Kayo dan Shino, yang akhirnya menerima Kikuchi bergabung dalam grup Shina Kayo. Shino yang sebenarnya keberatan tak mampu menolak Kikuchi karena Kayo tak keberatan akan hal itu. Kikuchi begitu senang permintaannya untuk bergabung dengan grup musik Shina Kayo dikabulkan. Kini Shino, Kayo, dan Kikuchi lebih sering bertemu untuk berlatih bersama. Kayo merasa kehadiran Kikuchi membuat grup musiknya semakin berwarna dan semakin asik. Namun tidak dengan Shino. Shino merasa diasingkan oleh Kayo dan Kikuchi. Ia merasa temannya Karo direbut oleh Kikuchi. Sehingga puncaknya adalah mereka sedang berlatih di rumah Kayo. Shino tak tahan dengan kehadiran Kikuchi dengan di tengah-tengah grup musik mereka. Shino pun pergi begitu saja meninggalkan Kayo dan Kikuchi. Kayo yang kebingungan dengan sikap Shino pun berusaha mengejar Shino. Ia ketika kembali berhasil menghentikan langkah Shino. Ia bertanya apa alasannya. Yang ia rasakan sehingga ia pergi begitu saja adalah karena Shino tak mampu mengucapkan kata-kata pun, menuliskan isi pikirannya di sebuah pasir lantai saja yang di dekat rumah. Shino memutuskan untuk keluar rumah dan keluar dari grup Shina Kayo. Tanpa memberikan alasan, Shino segera pulang dan berlari. Menghubungkan Shino dan Kayo menjadi renggang semenjak kejadian itu. Shino tak ingin bertemu dengan Kayo dan juga Kikuchi. Shino bahkan sampai tak masuk sekolah akibat perasaannya yang sedang kacau balau. Melihat anaknya yang tak mau masuk sekolah, ibu Shino mencoba menghampiri anaknya itu. Ibu Shino berusaha menghibur Shino dan berusaha memberikan solusi atas ketakutannya selama ini. Ibu Shino memberikan selebaran yang berisikan informasi tentang terapi hipnotis yang bisa membuatnya lancar berbicara. Namun hal itu membuat Shino marah. Shino merasa ibunya kini juga menganggap dirinya adalah manusia yang tidak normal. Shino pun segera pergi meninggalkan rumah. Berulang kali Kayo berusaha menghubungi dan mencari tahu keberadaan Shino. Namun Shino tetap bersikeras untuk menghindari dirinya. Hingga akhirnya suatu hari Shino mau untuk berbicara kepada Kayo yang sudah menunggunya di rumahnya. Shino mengatakan kalau keputusannya untuk keluar dari grup Shina Kayo sudah bulat.
Shino juga akhirnya mengatakan kalau ia tidak suka terhadap Kikuchi karena ia pernah memberikan kenangan buruknya kepadanya. Kikuchi sering mengejek cara bicaranya yang terbata-bata. Shino paling tidak suka ditertawakan. Kayo berusaha meyakinkan Shino kalau itu alasannya, maka ia akan menyuruh Kikuchi untuk keluar dari grupnya. Kayo juga mengajak Shino untuk tetap tampil bersama di festival seni nanti. Namun Shino tetap menolak. Ia juga memohon kepada Kayo mulai saat ini mereka akan menjalani hidup masing-masing seperti sedia kala. Dengan berat hati, Kayo menerima keputusan Shino dan berpamitan pergi meninggalkan Shino dari tempat itu. Keesokan harinya Kayo pergi menemui Kikuchi. Ia mengatakan kepada Kikuchi kalau ia akan tampil di acara festival seni seorang diri. Ia meminta maaf karena belum bisa tampil bersama dengan Kikuchi di atas panggung festival seni. Mendengar hal itu, Kikuchi terpaksa menerima keputusan Kayo. Shino sudah kembali masuk sekolah, namun ia selalu menghindari keberadaan Kayo dan Kikuchi. Kikuchi yang begitu kesal dengan sikap Shino pun mendatanginya di parkiran sepeda. Ia mengatakan kalau dirinya sudah dipecat. Kayo memutuskan untuk tampil seorang diri. Kikuchi pun marah-marah kepada Shino. Shino dianggap orang lemah dan pengecut karena Shino memutuskan untuk pergi meninggalkan Kayo dan membiarkannya tampil seorang diri. Shino yang sedih pun tak segera pergi meninggalkan Kikuchi dengan gemetar. Dari film ini kita diajarkan tentang arti persahabatan yang tulus. Seorang sahabat yang bisa menerima keadaan orang lain secara apa adanya di saat yang lainnya pada menertawakan. Dari film ini juga kita diajarkan di saat ada yang sakit jangan dijauhi, tetapi disupport agar mereka tidak merasa dikucilkan. Sebuah penyakit bukanlah lelucon. Sakit gagap juga janganlah menjadi bahan tertawaan. Orang yang sedang sakit juga tidak mau menjadi dirinya sakit. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.